Oke teman-teman, selamat malam. Ketemu lagi dengan saya, Surya MS Trade and Investment. Oke baik teman-teman, hari ini tanggal 7 Oktober 2024 ya, akan saya bahas kondisi market dan IHSG. Sebelum masuk materi, teman-teman saya sampaikan informasi penting untuk teman-teman semuanya, bahwasanya saya Surya MS Trade tidak terima titip dana trading dalam bentuk apapun. Oke, kita bahas IHSG dulu ya teman-teman. Ini ya mungkin sekitar 3 hari bursa ya, saya nggak bikin video. Baik, kita akan bahas. Ini adalah kondisinya ya, kondisi dari IHSG di catatan saya kemarin. Bahwasanya apabila IHSG-nya break dari 38 retracement, maka terbuka peluang target ke 61,8 retracement. Dimana dalam 3 hari ini, IHSG-nya memang closing di bawah 38 retracement ya. Jadi terbuka peluang untuk koreksi sampai ke 7352. Namun demikian per hari ini hanya sentuh di 50 retracement di 7458 dan IHSG-nya hari ini membentuk doji ya. Ini butuh konfirmasi besok karena kekuatan dari buyer dan seller hari ini masih sama-sama kuat. Jadi untuk target penurunan IHSG-nya masih tetap ke 61,8 retracement ya teman-teman, di sini di sekitar 7353 teman-teman. Baik, kita lihat dulu mover index ya. Hari ini indeksnya naik 0,11 ya, 0,11% naik 8%, sempat turun dalam tapi sempat naik juga. Kalau kita lihat karena hari ini komposisi dari saham-saham penggerak indeks ini cukup imbang ya, walaupun BCA mengalami penurunan, banking secara umum mengalami penurunan ya, kemudian brand juga turun. Namun ada TPIA, AMMN, dan juga beberapa saham seperti Bian, kemudian Telkom, dan juga Pani yang menjaga indeks hari ini, termasuk juga untuk Adaro. Nah, kita akan lihat dulu untuk sekilas kondisi market luar ya, tadi malam. Oh, ini lama, ini data lama, jadi bursa data lama ini kayak kita cek dulu. Kalau dari sini data Asia aja yang dia naik hijau ya, Nikkei, Hang Seng. Kemudian tanggal 7 ini untuk Eropanya dia mix ya. Kita akan cek dulu untuk Amerika teman-teman. Kita akan cek dulu untuk Amerika. Datanya ya kita cek dulu di sini. Oke, kita cek. Nah, di sini untuk bursa Amerika kita cek ini tanggal 4 ya. Jadi memang belum buka hari ini ya. Kemarin untuk hari Jumat bursa Amerika sih oke ya, overall oke, naik 0,8, Dow Jones, Nasdaq 1,2 dan S&P 500 juga naik 0,9. Ya, kita nantikan hari ini seperti apa, tapi untuk bursa Amerika sih masih on track seperti itu. Baik, kita akan lanjut lagi ke bahasan di sini ya, teman-teman. Kita akan lihat dulu. Nah, teman-teman, hari ini untuk harga komoditas ya. Harga komoditas ini saya lihat yang saya bahas sebelumnya ini masih lanjut naik teman-teman, masih lanjut naik. Ini yang harus menjadi perhatian kita ya, harus menjadi perhatian kita. Kenapa? Karena sebelumnya ya, karena sebelumnya itu untuk the Fed rate sudah mengalami penurunan, sudah diturunkan, dan juga untuk suku bunga kita juga udah mengalami penurunan ya, sehingga itu adalah merupakan angin segar untuk sektor perbankan. Teman-teman bisa ngelihat sektor perbankan melaju kenceng seperti itu. Sudah lama, sudah jauh, bahkan beberapa sentuh all time high. Nah, di judul kali ini adalah harga komoditasnya berlanjut naik. Nah, kita cek dulu teman-teman. Memang harga komoditasnya ini banyak yang hari ini naik ya. Harga komoditasnya banyak yang hari ini naik. Kita cek seperti ini. Untuk crude oilnya teman-teman, ini saat ini sentuh di 76, kemarin di 73. Ini kalau kita lihat nih ada mengalami breakout dari resistan sebelumnya untuk oil ya. Kemudian Brent pun sama. Nah, ini gasolin juga sudah mulai merangkak naik. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Kenapa? Karena gasolin adalah bahan bakar yang dikonsumsi masyarakat. Kalau harganya naik, ini memungkinkan terjadi inflasi ya. Nah, kemudian juga untuk batu bara, teman-teman bisa ngelihat hari ini juga sentuh resistan. Emas pun juga masih tinggi, bermain di resistan terus. Kemudian juga CPO, teman-teman kalau lihat hari ini CPO banyak
pada bergerak sahamnya dan memang sudah on track dalam beberapa hari karena memang CPO sendiri juga sudah breakout beberapa resistannya. Nikel dan timah pun sama ya teman-teman. Jadi ini yang harus kita perhatikan bahwa dalam kondisi geopolitik yang sedang hangat ini, seperti di Rusia Ukraina kemarin, itu harga komoditas naik dan saya dulu sempat nggak percaya apakah coal akan naik dan naik. Waktu itu adalah di bulan Februari ya, tahun 2022 atau berapa itu. Nah itu mengalami kenaikan karena political hit Ukraina dan Rusia. Waktu itu sebenarnya banyak yang nggak percaya. Kenapa? Karena bulan Januari, Februari setelahnya itu adalah merupakan masa slowdown market seperti itu. Tapi ternyata justru harga komoditas naik membuat beberapa sektor terkait langsung juga mengalami kenaikan. Nah di sini juga saya sampaikan bahwa harga komoditas saat ini juga seperti yang udah saya bahas tadi mengalami kenaikan, maka kita juga harus waspada. Jangan sampai kecolongan seperti itu. Karena kalau kita lihat saham-sahamnya juga sedang pada bergerak seperti itu. Nah, selain itu, selain saham-saham terkait sektor yang komoditasnya naik, juga yang harus diperhatikan adalah dengan naiknya komoditas ya, seperti yang saya sampaikan tadi, ya paling simpelnya adalah di sini adalah gasolin ya. Gasolin ini adalah istilahnya bensinnya di luar negeri itu, di Amerika itu gasolin seperti itu yang dipakai masyarakat seperti itu. Kalau dia mengalami kenaikan, dia akan menyumbang inflasi ya. Inflasi nanti pada ininya juga akan di-treatment dengan kenaikan suku bunga kalau berlebihan seperti itu. Padahal kemarin baru diturunkan suku bunga di Indonesia, di Amerika seperti itu. Nah, memang kondisi political hit ini adalah, atau tension politik yang naik ini adalah tak terduga seperti itu. Tak terduga dan kita juga nggak tahu kapan akan selesai. Maka dari itu saat ini kita sedang mode waspada terkait sektor-sektor yang diuntungkan terkait komoditas jangan sampai nggak punya, dan terkait sektor-sektor yang dirugikan atau mendapat efek negatif dari kenaikan komoditas ya. Maka dari itu langsung saya bahas ya terkait sektor yang harus teman-teman waspadai terkait adanya kenaikan komoditas. Ya tentu yang langsung saya bahas adalah yang berefek langsung. Ini adalah sektor perbankan ya, kemudian properti dan juga finance. Nah sektor perbankan teman-teman, kita akan langsung aja bahas sektor perbankan. Jelas langsung kita cek dulu BBRI. Nah teman-teman bisa ngelihat ini akan saya berikan gambaran sekilas ya tentang perjalanan saham-saham perbankan, tapi contohnya adalah di BBRI aja dulu ya. Jadi pada saat turun kemarin secara umum perbankan turun seperti itu nih, seperti ini ya, turun. Turun mengalami koreksinya udah dalam ya. Terus kemudian dia mengalami rebound, jadi kita cari resistannya. Nah ini adalah resistannya dari BRI ya, secara umum mirip-mirip sih ya. Terkoreksi sampai di swing low, baru kemudian naik ya. Kita lihat resistan pertama BRI dilewatin ya, kemudian resistan kedua dites tapi nggak kuat, akhirnya ngetes support lagi ya, testing breakout ya, baru kemudian tes resistan kedua 50 retracement, konsolidasi sebentar, baru kemudian 561,8 retracement, dan di situ juga balik arah terkoreksi. Nah koreksinya ini terjadi beberapa saat. Jadi kalau teman-teman lihat ya, memantau dari kemarin kenaikan banking secara umum bentuknya seperti ini adalah ketika harapannya adalah suku bunga diturunkan ya, suku bunga diturunkan seperti itu, dan memang diturunkan dan efeknya jelas sekali banking mengalami kenaikan. Nah sekarang dengan adanya political hit yang memanas tadi di area ini, kira-kira banking juga akhirnya terpuruk lagi. Orang-orang yang sebelumnya memegang saham-saham terkait perbankan ini pada take profit semua. Nah kita akan lihat teman-teman. Kita akan lihat ini role modelnya adalah BRI ya. Kita akan lihat koreksinya sudah sejauh mana dan bagaimana teman-teman harus berhati-hati di sini. Hati-hati kalau yang sudah punya mungkin take profit dulu, dan hati-hati bagi yang pengen beli karena bisa saja dia juga rebound seperti itu ya. Nah, kita lihat cluster di sini untuk BRI ya, teman-teman. Di sini dia ada kenaikan ya, baru kemudian koreksi, support pertama jebol ya. Support kedua jebol. Nah, support ini penting. Kenapa? Karena ini adalah 38,2 retracement, di sini adalah merupakan support penting
Kalau dia break dari 38,2 retracement, target ke 61,8 retracement. Nah, dalam cluster ini teman-teman, dalam cluster ini BRI sudah jebol support pentingnya, sehingga targetnya di 61,8 retracement. Di 50 retracement juga dia nggak mampu bertahan karena candle hari ini adalah berbentuk shooting star ya. Jadi dorongan jual atau selling side-nya adalah lebih besar. Kita juga lihat hari ini atau sudah sekitar 2 mingguan ya, itu mungkin berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 hari bursa teman-teman. 9 hari bursa BRI juga mengalami tekanan asing yang kuat. Ya, tekanan jual asing yang kuat dengan volume yang besar ini, jadi teman-teman mesti berhati-hati. Baik, kemudian BBNI juga sama teman-teman, saya langsungkan ya ceritanya supaya cepat. Nah, BNI teman-teman ini juga mengalami breakdown di support pentingnya ya, 38,2 retracement, sehingga targetnya adalah ke 61,8 retracement. Jadi kalau break di situ dengan meyakinkan, nah ini peluang untuk sampai di 61,8 retracement adalah besar ya teman-teman. Ini kita lihat BBNI, nah di sini juga tekanan asingnya juga mulai kuat ya teman-teman, BBNI. Kita langsung cek BMRI juga, tekanan asingnya beberapa hari ini juga kuat BMRI. Nah, kita lihat ini BMRI udah saya bikin, tapi dari cluster Fibonacci ya, cluster Fibonacci yang saya ambil hanya ini. Kenapa hari ini hanya ini? Karena terjadi pemotongan tren. Kalau dari bawah belum ya. Jadi hanya dari sini. Di sini terlihat bahwa untuk BMRI hari ini memang sempat sentuh di 38,2 retracement atau di support penting ini, namun demikian dia mantul. Jadi kita perhatikan besok apakah dia jebol di 6820. Kalau enggak ya oke, seperti itu. Kuncinya di 6820 untuk BMRI. Baik, kemudian BPCA teman-teman. Nah, BPCA ini dari cluster Fibonacci yang saya tarik ya, terjadi pemotongan trennya adalah dari sini, dari mulai 877 sekian sampai di puncaknya di 10.950, di mana support pertama jebol ya, tapi support kedua belum. Jadi sementara yang masih aman adalah BMRI, BBCA seperti itu. Kita lihat asingnya untuk BBCA dulu. Asingnya sayangnya juga untuk asingnya BBCA ini juga jualan dan jualannya besar hari ini. Jadi teman-teman harus waspada dulu untuk sektor terkait inflasi, yaitu ini ya, yaitu banking ini karena kenaikan harga komoditas teman-teman. Baik, kemudian kita cek juga untuk saham lain BBTN. Nah, ini mungkin bisa menjadi catatan teman-teman semuanya karena dari coretan Fibonacci, cluster Fibonacci saya hari ini bahwa dalam beberapa hari ini untuk BBTN ini sempat atau sudah jebol 38,2 retracement dan targetnya adalah ke 61,28 retracement. Apakah tercapai? Dan ternyata targetnya tercapai. Pas banget ya teman-teman, kemarin tercapai dan hari ini tercapai dan dia mulai rebound. Jadi kalau dia rebound dari 61,8 retracement, potensi upside-nya minimal ke 1425 atau di 38,2 retracement untuk BBTN. Ini bisa diperhatikan, sudah mulai ada pergerakan dan asingnya juga masih signifikan buy atau signifikan beli ya teman-teman. Baik, kemudian kita cek BNGA teman-teman. BNGA ini juga break dari 38,2 retracement. Jadi targetnya dia adalah ke sini, ke 61,8 retracement, 1770. Untuk BNGA, asingnya juga kuat jualannya untuk BNGA. Baik, kemudian kita cek BRIS ya teman-teman. BRIS saya gunain cluster yang paling dekat aja yang terjadi pemotongan tren. Ya, dari sini aja, oke. Oke, dari cluster itu saja. Bahwasanya memang dia break dari sini, supportnya dia di 3050 ya, sampai targetnya hari ini sampai di 61,8 retracement. Namun demikian, karena dia ngebreak dari 38, sebenarnya terbuka peluang untuk Fibo yang lebih luas teman-teman. Fibo yang lebih luas di sini. Ini bisa. Ini juga sudah belum sampai 50 retracement. Ini kuncinya di 2855 ya. Kalau besok dia tembus dari 2855, maka target berikutnya itu bisa di 50 retracementnya 2710 ya teman-teman. Untuk BRIS, tapi ini bertahap dulu.
bertahap dulu. Sementara untuk BRIS pakai cluster Fibonacci yang paling kecil dulu. Ini saya coba cluster Fibonya saya tulis lagi di sini ya. Nah ini kuncinya ini hari ini memang sampai target di 2855, tapi apakah mantul atau enggak kita cek besok ya. Untuk BRIS hasilnya juga jualan teman-teman. Nah terkait komoditas yang naik tadi adalah komoditas terkait energi. Ini sebenarnya hanya penekanan dari video sebelumnya, bahwa di video sebelumnya saya sampaikan bahwa teman-teman tetap perhatikan terkait energi ya. Komoditasnya naik, saham sektor ini akhirnya rebound. Nah kalau sekarang bukan akhirnya rebound tapi masih berlanjut rebound, yaitu adalah sektor terkait energi. Nah teman-teman perhatikan Medco hari ini memang ini ya. Oke, kita lihat dulu di weekly dulu, kita lihat. Nah Medco masih on track ya teman-teman. Ini adalah rentang gerak dari Medco, break dari atau rebound dari 61, sorry keliru teman-teman. Oke. Nah ini Medco ya teman-teman. Ini Medco. Oke, ini Medco teman-teman. Nah ini rebound dari 61,8 retracement. Itu kenaikan minimum di weekly-nya 1380 kecapai. Bahkan sempat bertahan 2 minggu ini di atasnya. Masih oke ya, ini barang masih oke. Dan di atas 38,2 retracement, di atas 1388 ini adalah bagus sekali untuk Medco. Teman-teman perhatikan terus, ini adalah weekly-nya. Ya, ini adalah weekly-nya. Resistannya bisa digunain yang weekly aja di sekitar 1483 untuk Medco. Hasilnya masih net buy net sell. Oke, kemudian Elsa weekly-nya on track banget sih. Dua minggu ini oke, dan Elsa ini saat ini udah bermain di atas 500 ya, anggap psikologi. Memang Elsa ini kalau di sekitar di bawah 500 teman-teman, kalau saya sih belum tertarik ya, kecuali memang dia langsung turun aja di 400 atau berapa begitu. Tapi kalau kemarin ini ya, dari sekitar Agustus itu hanya koreksinya hanya di 460. Kalau di 500 ini kan, kalau kita lihat cerita sebelumnya di 500 ini dua resistan, jadi ya udah telat sih sebenarnya kalau teman-teman masuk di sini ya. Tapi hati-hati aja, karena kalau saya di harga sekarang nggak tertarik untuk Elsa. Oke, baik teman-teman, berikutnya ini adalah saham terkait batu bara Adaro. Ini tapi Adaro saat ini aslinya net sell ya, masih net sell. Nah teman-teman pantau terkait berita terkait Adaro ya, seperti itu. Cuman ini juga termasuk sektor yang saat ini diuntungkan dengan kenaikan batu bara ya. Kenaikan batu bara di weekly-nya juga udah mentok-mentok resistan sih, seperti itu. Kemudian PTBA, nah ini PTBA saat ini adalah testing weekly 50 retracement-nya di sekitar 3180. Kalau di sini dia resistan ya teman-teman. Kalau di weekly-nya masih ada banyak kesempatan, karena dia sempat ada gap yang belum sempat ketutup juga ya untuk PTBA. Kita cek dulu Adaro, asingnya tadi banyak jualan. Sekarang untuk Adaro banyak jualan yang tadi. Sekarang PTBA ini asingnya banyak masuk ya. Oke, kemudian beberapa saham yang masih menjadi pantauan saya adalah, atau masih menjadi watchlist saya adalah metal ya, karena memang harganya yang lagi tinggi. Andalan saya adalah TINS. Nah teman-teman tentu ingat bahwa TINS adalah saham andalan saya untuk metal ya. Di sini di chart ini udah lewat ya, udah lewat 1250. Di weekly-nya bagus banget untuk TINS ya. Tentu teman-teman ingat TINS ini sering banget saya bahas, bahkan waktu TINS ada kasus kemarin ya, yang kemarin tuh, itu justru saya sangat suka dengan kondisi atau pergerakan harga dari TINS. Waktu itu justru saya beli beberapa lama seperti itu, tapi konsolidasi lama saya lepas. Nah sekarang udah breakout 3 minggu ini, pergerakan dari TINS bagus banget. Terus kemudian teman-teman lihat asingnya juga masuk terus teman-teman di TINS ya, timah ya. Kemudian kita cek juga Antam terkait emas. Ini di weekly-nya juga dia ada ketemu resistan dari trend channel ya. Trend channel resistan untuk Antam, asingnya masih net buy net sell. Kemudian Inco masih net buy net sell.
Kita cek Inco di weekly-nya juga rebound dalam 3 minggu ini ya teman-teman. Dalam 3 minggu ini dalam daily-nya sih dia akan ketemu 50 retracement. Kemudian teman-teman pantau untuk saham-saham terkait ini ya, sawit. Ini sih on track ya, cuman ya saya nggak punya, dan ya ada trend channel yang mana trend channel ini bergerak naik. Ini di daily-nya di Astra Agro Lestari. Trend channel bergerak naik. Kemudian coba kita lihat SIM juga sama, overall bergerak naik. TAPG juga sama, bergerak naik ya. Kemudian apalagi ya? Oke, itu aja deh sementara yang bisa saya sampaikan. Beberapa tambahan teman-teman yang masih saya pantau juga adalah Petrosi. Belum masuk ya. Ini saya tradingan aja, Petrosi, kemudian ada Indika, saya pantau aja. Kemudian brand saya pantau pergerakannya dulu, masih belum jelas. Kemarin sebenarnya tiba-tiba closing ditarik, tapi hari ini ditarik turun seperti itu. Oke, baik teman-teman, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Semoga video ini bisa memberikan manfaat untuk teman-teman semuanya.